Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 81 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer sesi Selasa 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 4B yaitu mengenai software Flexim. Yang di sini ada saya sendiri, Floresta Andriano Dotsman dengan NPM 21018 dan rekan saya. Saya Muhammad Habib bin Nur Islamsyah dengan NPM 21039. Di sini kami akan menjelaskan mengenai judul kami, yaitu analisis simulasi aliran pada produksi gula di PT Kapal Air dengan menggunakan software Flexim. Adapun ada abstraknya sebagai berikut. PT Kapal Air adalah suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi gula. PT Kapal Air sering mengalami kewalahan saat memenuhi pesanan karena permintaan pelanggan yang fluktuatif. Dengan keterbatasan beberapa sumber daya perusahaan, belum tentu bisa memenuhi permintaan dari pelanggan PT Kapal Air. Maka dari itu, berusaha untuk memenuhi permintaan yang fluktuatif dan memperbaiki alur produksi pada proses packaging dengan sumber daya yang ada dan bantuan dari software. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Flexim guna mengetahui tingkat mesin yang menganggur. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Dari hasil yang diperoleh, produk yang masih bisa diproses terdapat pada gula kuning yaitu sebanyak 297 dan pada mesin packaging 1 dan 2 menjadi tingkat produktivitasnya tertinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 0% dan persentase processing sebesar 100%. Tingginya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai idle suatu mesin. Begitupun sebaliknya, rendahnya nilai processing suatu mesin dapat menyebabkan tingginya nilai idle suatu mesin. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan disarankan untuk tetap mempertahankan nilai processing yang baik dan terus menekan persentase idle yang ada pada mesin agar proses produksi berjalan dengan efektif. Adapun pendahuluannya itu sebagai berikut. Di era globalisasi saat ini kan industri berkembang sangat pesat, baik industri jasa maupun industri produk. Dalam ini waktu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi perusahaan penyedia jasa. Maka dari itu perusahaan harus mempertahankan eksistensinya dengan cara memberikan ketersediaan produk yang dibutuhkan konsumen pada pasar sehingga perusahaan bisa bersaing. Misalnya PT Kapal Air ini, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi gula untuk dipasarkan seluruh Indonesia. Guna mendapatkan hasil yang diinginkan, maka perusahaan ini ingin menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin dan ditambah dengan perkembangan zaman, maka dibantu dengan beberapa bantuan software guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Adanya perubahan permintaan pelanggan yang semakin banyak dan fluktuatif dalam itu membuat perusahaan harus melakukan sebuah inovasi dan perbaikan sistem kerja, baik itu waktu pelayanan maupun kualitas produksi. Dan produktivitas di sini menjadi salah satu penyebab yang vital pada perusahaan ini yang merupakan tuntutan yang harus dipenuhi perusahaan. Nah, dengan bantuan software yang ada pada perusahaan, diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang terjadi selama proses aliran produksi gula, sehingga mensimulasikan dan membuat konsep akan mempermudah dan mengeksekusi permasalahan di lapangan yang sedang terjadi. Sehingga software Flexim ini guna memperbaiki hal tersebut. Flexim sendiri adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC yang digunakan untuk memodelkan simulasi visualisasi proses bisnis. Flexim dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufacturing, mengatur penyebab penundaan, memecahkan masalah inventory, menguji praktik penjadwalan baru, dan mengoptimumkan laju produksi. Lalu sistem simulasi industri ini itu juga suatu penggabungan dari unsur sistem dan simulasi sehingga saling berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada industri baik itu manufaktur maupun jasa. Nah, pada perusahaan yang mampu berkembang dan berinovasi tentu akan senantiasa meningkatkan keunggulannya dalam persaingan dunia industri. Keunggulan itu dapat dicapai bila perusahaan memiliki manajemen operasi yang efektif. Efektif operasi ditentukan oleh jumlah pekerja juga keseimbangan pekerja yang ditentukan faktor kinerja manpower dan faktor eksistensi waktu produksi yang lainnya. Lalu ada produktivitas itu melibatkan dua pendekatan yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan nilai outputnya. Penerapan teknologi bisa di berbagai bagian sesuai dengan kebutuhan dari barang tersebut. Misalnya bagian penyimpanan, yaitu dengan menggunakan bantuan robotik material handling dalam memindahkan barang yang selesai diproduksi. Lalu adapun metodologi penelitiannya,
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka metodologi penelitian ini menggunakan software FlexSim, di mana FlexSim tadi adalah aplikasi lunak simulasi berbasis PC yang digunakan untuk memodelkan simulasi dan lainnya. Lalu FlexSim itu dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan dan mengoptimalkan laju produksi. Ya, di mana tahap pengumpulan data itu ada 4, yaitu pertama yang dibutuhkan itu data layout, lalu layout lantai kerja, lalu ada data kegiatan pada stasiun kerja, ada data material handling, dan data waktu pengamatan. Nah, ini data waktu pengamatan inspeksinya sebagai berikut. Setelah melalui proses inspeksi, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengolahan data, di mana ini ada flowchart-nya sebagai berikut. Adapun penjelasannya, perbagiannya, mulai dari 1 sampai 12. Lalu ada ketiga, hasil dan pembahasan model. Pada subbab ini berisi model dari proses packaging pada packaging gula pada PT kapal airnya itu sebagai berikut. Lalu analisisnya, gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk gula. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu penyortiran merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk, lalu packing yang merupakan pengempakan atau pengelompokan produk, dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk di akhir dalam gudang atau rak. Lalu ada verifikasi dan validasinya sebagai berikut. Uh, dari gambar analisa di atas, hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi yang relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 89,52, Johnson SB sebesar 87,90, dan Erlang sebesar 86,29. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Distribusi beta dipilih untuk merepresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi setelah dilakukan pengolahan data yang disampaikan. Lalu ada yang ketiga itu output simulasinya atau dashboard in work in process. Ini yang pertama ada dari analisis di atas itu dapat diketahui bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber gula sebanyak 0, sumber palet 0, gudang sementara 1 0,57, gudang sementara 2 0,57, pada gula kuning sebesar 297,29, gula putih sebesar 94,31, penyortiran gula putih sebesar gula kuning sebesar 0,78, mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1. Pada rak 1 sebanyak 101,53 dan rak 2 sebanyak 101,96. Lalu ada dashboard state bar, di mana dari gambar di atas itu diketahui persentase ide, processing, dan blockade pada setiap fixed resource. Sumber gula dan sumber paling memiliki presentasi blok sebesar 17,58 dan 82,97. Penyortiran gula putih memiliki presentasi ideal sebesar 24,97. Prosesinya sebesar 75,03. Penyortiran gula kuning memiliki ideal sebesar 24,69 dan processing sebesar 75,31. Mesin packaging 1 memiliki ideal sebesar 0% dan processing 100%. Mesin packaging 2 memiliki ideal 0% dan processing 100%. Lalu rak 1 dan rak 2 memiliki persentase ideal sebesar 100%. Lalu yang keempat ada analisa output. Berdasarkan output simulasi masih diproses pada gula, yaitu 297 produk. Work in progress-nya menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang-barang yang masih memerlukan perakitan atau proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang siap jadi dan dikirim ke pelanggan. Selain itu, ada bab 4, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu produktivitas stasiun kejar packaging produk gula pada PT kapal air, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja dan modelnya. Untuk mengetahui waktu yang kurang tepat aktivitas stasiun kerja packing untuk melakukan pemecahan masalah, menentukan kemacetan, dan mengetahui produktivitas stasiun kerjanya. Bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses
ada pada gula 97 produk dan diketahui bahwa mesin packaging 1, 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki idle yang sebesar 0% dan processing sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui hanya bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Ketidaksesuaian ini terjadi karena bahan dari gula putih dan garam kuning sangat berbeda. Selain itu juga masih ditemukannya waktu mengawali idle yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses gula kuning dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah ya maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun kerja sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan jurnal ini, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya dalam menjelaskan kelanjutan software mengenai jurnal ini yaitu Flexim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai software Fleximnya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu untuk softwarenya. Kemudian kita pilih new. Untuk tim unitnya second, length unitnya meter, untuk unitnya liter, untuk jamnya ini jam 8. Dan kita oke. Kemudian kita pilih source. Untuk pemilihan barangnya ini sesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Kemudian pilih box. Kemudian prosesor. Kemudian conveyor. Conveyor yang straight dan conveyor yang kurva miring. Kemudian pilih benar. Pilih kemudian aksel super taruh tengah. Setelah seperti ini, kemudian kita pilih dispatcher. Untuk peletakannya ini bebas. Kemudian pilih operator.
dispatcher. Kemudian kita hubungkan untuk satunya itu kita ganti terlebih dahulu ini namanya penamaannya pula dan apply dan oke. Ini kita ganti ini apply kita oke. Oke. Apply kita yang mungkin kita ganti. Kita rename semuanya, kita rename. Kemudian kita hubungkan menggunakan rantai A. Berulang ini kemudian ke conveyor, kemudian ke motion tracking, ke bidang sementara. Untuk sumber gula ini ke gula putih, ini conveyor, packing, ini dan dari gudang sementara perak, kemudian pakai rantai S, kita sudah bukan untuk dispatcher kooperator, eksekutor dan transporter menggunakan rantai A. Jika sudah hubungkan dispatcher
dengan gula kuning dan gula putih, sumber, kemudian ke mesin packaging menggunakan rantai X. Nah, jika sudah selesai semuanya terhubung, maka pastikan nanti pada saat pemasukan data dan proses runningannya tidak keliru, nanti pada saat terakhir yaitu dashboard untuk pengeluaran hasil outputnya itu hasilnya itu telah sesuai dan tidak ada error. Sekian untuk presentasi mengenai software FlexSim modul 4B. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.